Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan beberapa hal yang baik, insya Allah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan coba memberi penyikapan ya terhadap polemik vaksinasi yang ada. Dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana hukum vaksin dan bagaimana terkait dengan vaksin secara khusus ya, vaksin corona ini. Namun saya akan memberikan gambaran bagaimana sikap kita yang benar ya dalam masalah ini. Dalam perkembangannya ya, umat Islam itu selalu tentu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks dan dinamis. Maka tentu pandangan-pandangan terhadap permasalahan itu pun juga terus berkembang dan selalu saja tidak lepas daripada pro dan kontra. Pertama yang ingin saya ingatkan adalah bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr. Ya, ahlu dzikr ini adalah orang yang memiliki pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam hal vaksin ini, ya tentu yang paling tahu mereka adalah para spesialis, para dokter, para ahli yang memang menekuni bidang vaksinasi ini. Maka tentu sikap kita yang benar adalah mengembalikan hukum atau mengembalikan hakikat sesuatu itu kepada mereka yang memiliki otorisasi secara ilmu dan memang mereka mengikuti hal itu. Ini sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang pertama. Segala sesuatu terkait dengan keilmuan dan pemahaman tentang vaksin tersebut, sikap kita yang benar adalah mengembalikan ya kepada para ilmuwan kita, para dokter-dokter yang menekuni bidang itu. Apalagi ya mereka tentu sebagai seorang muslim juga yang baik ya, para dokter-dokter muslim yang mereka memiliki wawasan dan keilmuan tentang itu tidak akan membiarkan ketika sesuatu itu mengandung bahaya dan mudarat. Ini yang pertama, sikap yang kita ambil. Yang kedua adalah seperti kita di Indonesia, tentu kita mengembalikan dari sisi hukum syar'i kepada lembaga fatwa yang ada di Indonesia ini. Tentu lembaga fatwa yang memiliki otoritas yang lengkap adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita ketahui
Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat yang lengkap, termasuk investigasi dan melihat bagaimana maslahat dan mudarat serta hakikat dari vaksinasi ini. Karena di Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat yang lengkap, yang cukup, para ilmuwan juga ada di situ, para ulama juga ada di situ, maka kita kembalikan ya dari sisi syar'i, ya, baik itu dari sisi halal dan tidak halal, baik itu dari sisi boleh dan tidak bolehnya, serta ya hasil kajian daripada dewan-dewan fatwa yang ada di ormas-ormas Islam. Ya. Jadi ini penting sehingga tidak setiap orang memberikan pendapatnya tentang hukum vaksin ini maupun hakikat daripada vaksin tersebut. Dan alhamdulillah di Majelis Ulama Indonesia, begitu juga di dewan-dewan fatwa yang ada di ormas-ormas Islam, mereka tidak akan menentukan satu hukum kecuali telah ya menghadirkan atau mendapatkan penjelasan secara detail dari para ahli saintifik ya terkait dengan permasalahan umat. Ya, tentu tidak luput juga adalah permasalahan vaksin ini. Maka kita menunggu ya. Kita menunggu penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia terkait secara hukum, dan kita menunggu dari para ahli yang memiliki otoritas untuk menjelaskan terkait dengan vaksin ini. Dan hendaknya kita tidak terburu-buru ya untuk menyebarkan sesuatu sebelum kita mendapati pemahaman atau mendapatkan informasi yang valid dari pihak-pihak yang memiliki otorisasi dan otoritas dalam bidang-bidang tertentu, termasuk masalah vaksin ini. Dan saya sendiri menganggap bahwa untuk zaman modern saat sekarang ini, ketika segala sesuatu bisa transparan, bisa terbuka, ya informasi juga tanpa batas, ya maka fatwa-fatwa lembaga-lembaga yang mengumpulkan banyak para ahli, banyak para ulama, ya itu lebih menenteramkan jiwa, menenangkan hati daripada fatwa-fatwa yang sifatnya pribadi. Ya, kenapa? Karena ketika sebuah fatwa atau sebuah keputusan ini dari sisi hukum syar'i dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan mengumpulkan banyak ulama dan banyak keahlian di situ, maka fatwanya akan lebih komprehensif dan lebih menenangkan jiwa kita. Yang kedua juga ketika satu permasalahan dikeluarkan oleh lembaga yang memang memiliki otoritas untuk menjelaskan sesuatu tersebut, lebih akan menenangkan jiwa-jiwa kita. Tentu pendapat-pendapat pribadi boleh saja ya, karena tidak ada yang melarang. Namun itulah menurut kami sikap yang tepat dalam penyikapan terhadap vaksin ini. Dari sisi hukum syar'i, Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat ya untuk investigasi masalah itu. Kemudian dari sisi kehalalannya kita serahkan ya kepada Majelis Ulama. Dari sisi keilmuan hakikat dari apa dan bagaimana vaksin itu kita serahkan kepada ahlinya. Ya, para dokter-dokter muslim kita saya kira tidak akan pernah berhenti untuk mengkaji ini dan memberikan informasi yang benar kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Saya kira ini agar kita terbebas dari polemik ya, dan kita berikan kepada yang berhak untuk mengeluarkan otoritas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.